Kita berdoa, ya Tuhan, kami datang malam ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan tanggung jawab iman. Kami rindu mengalami firman Tuhan, membagi pengalaman hidup bersama Tuhan, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, menuju keserupaan karakter Kristus. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan urapi hamba-hamba-Mu untuk kami belajar bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang banyak karena saya mendapat kehormatan untuk bicara dengan Majelis Runggun di sektor Bintaro 1 bersama dengan pengurus PJJ Perpulungan Jabu-Jabu. Hari ini saya mau bicara tentang komitmen dari seorang pelayan Tuhan. Karena kita ini bersedia untuk menjadi pelayan, maka kita juga mesti belajar bersedia untuk memenuhi komitmen kita. Dan saya mau bagikan pelayan yang berkenan di hati Allah. Saya menyampaikan ini berdasarkan firman Tuhan dan juga pengalaman-pengalaman iman yang saya alami dalam perjalanan kurang lebih hampir 40 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai sebuah perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu, atau juga bisa disebut sebuah kontrak. Komitmen pelayan Tuhan, kalau saya menyebut pelayan Tuhan, itu tidak hanya pendeta, pertua diaken, tapi siapa saja yang bersedia terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan seorang ayah, seorang ibu rumah tangga, seorang karyawan pegawai di kantor sekalipun bisa juga disebut pelayan Tuhan. Tapi karena kita sedang bicara tentang jemaat yang Tuhan percayakan, kita fokus pada pelayanan yang Tuhan percayakan. Komitmen pelayan Tuhan itu perjanjian dengan diri sendiri, dengan pemimpin rohani, dengan Tuhan, dengan tujuan melayani Tuhan. Jadi sepengetahuan saya, tidak ada orang yang ditodong pistol untuk melayani. Tapi itu keputusan pribadi. Keputusan diri sendiri, keputusan suami istri. Dan kita berjanji berkomitmen baik dengan diri kita, dengan Tuhan, tapi juga dengan pemimpin-pemimpin rohani kita. Apakah itu dengan pimpinan jemaat, pimpinan klasis, pimpinan sinode. Dan kalau orang menyebut melayani Tuhan, caranya melayani sesama. Itu sebabnya suatu ketika Yesus berkata, kalau kamu melakukan ini buat orang-orang seperti itu, kamu sudah melakukan bagiku. Dia menyebut orang miskin, orang lapar, orang haus, orang telanjang, orang tidak punya pakaian, orang sakit, orang di penjara. Jadi Yesus menyebut orang-orang seperti itu adalah tindakan pelayanan kepada Tuhan. Jadi ini bukan sekedar memimpin liturgi,
bukan sekedar memimpin moderator, bukan sekedar menghitung uang kolekte, tapi menyentuh setiap orang. Dan Yesus berkata, kalau kamu lakukan itu, kamu sudah melakukannya bagiku. Oh, itu hebat sekali. Dan itu terus terngiang-ngiang di dalam telinga saya, di hati saya, dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa banyak pelayan yang tidak melayani dengan maksimal, atau yang sering kami sebut dengan unfinishing well, tidak mengakhiri dengan baik? Sederhana jawabannya, karena mereka tidak punya komitmen. Dia ingkar dengan janjinya sendiri. Finishing well itu bukan soal akan mati kalau kita disebut finishing well. Bagi saya pribadi, konsep finishing well itu sederhana. Ketika kita naik ke tempat tidur, dan saat kita menutup mata, itulah finishing well. Apakah satu hari ini saya berguna atau tidak? Apakah satu hari ini saya berdampak atau tidak? Karena saya sering dengar, kalau orang udah mati, lalu kita bilang dia mengakhiri dengan baik. Padahal kita nggak tahu hidupnya. Dia seorang pelayan Tuhan yang ketika dipanggil Tuhan, tak selalu berikan penghiburan, dia melayani dengan baik. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Padahal mestinya finishing well itu diukur setiap hari. Sehingga ketika kita sebelum masuk ke tempat tidur, sebelum kita menutup mata kita bertanya, Tuhan, apakah hari ini saya berguna, berdampak, atau justru menjadi problem maker? Pertanyaannya ialah bagaimana supaya saya tetap berkomitmen? Saya bahas 3 prinsip. Yang pertama, disiplin diri. Yang kedua, tanggung jawab. Dan yang ketiga, integritas. Saya akan ulas ini secara sederhana dan kita akan diskusikan. Yang pertama, untuk disiplin di pribadi, hal pertama yang harus kita menangkan adalah pengendalian diri sendiri. Bapak Ibu yang sudah ikut foto karakter pasti mengerti. Mengenal siapa kita. Mengenal lawan bicara kita. Mengenal pasangan kita. Mengenal rekan sepelayan. Setidak-tidaknya mengenal diri sendiri. Kalau bahasa hari-harinya tahu diri. Kenapa banyak orang problem? Karena nggak tahu diri. Kenapa problem sama orang lain? Karena dia nggak tahu diri. Dan akibatnya dia juga nggak tahu orang. Dan itu bisa diukur, bisa dilihat. Karena Tuhan sediakan seluruh fasilitas, bahkan teknologi untuk menemukan. Disiplin diri bahasa Yunaninya untuk pengendalian diri itu dari akar kata yang artinya menggenggam atau memegang. Kata ini melukiskan orang yang bersedia menggenggam kehidupannya dan mengendalikan bidang-bidang yang akan mendatangkan kesuksesan atau kegagalan bagi hidup mereka. Jadi dia punya fokus. Sehingga bagi saya pelayanan di gereja bukan lampiran, bukan isi waktu kosong. Ya, karena itu mengurusi kerajaan Allah di bumi. Bukan sekedar lagi nganggur. Sehingga kita juga mesti ambil keputusan
untuk mengendalikan pribadi kita, tapi juga berdisiplin terhadap apa yang kita mau lakukan. Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Daging itu mematikan, roh itu menghidupkan. Roh apa? Roh Allah. Karena kita ini manusia yang diciptakan menurut Kejadian 2 ayat 7 dari debu tanah, tetapi menjadi makhluk yang hidup karena dihembusi nafas kehidupan dari Tuhan yang disebut Zoe. Ya. Dan karena itu Rasul Paulus bilang juga kepada orang Galatia, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi nggak bisa kita menyatukan. Itu dua prinsip yang amat berbeda. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan mana pelayan Tuhan dengan jemaat biasa. Kita nggak bisa bedakan mana anak hamba Tuhan dengan orang yang tidak hamba Tuhan. Mesti ada bedanya. Baik perkataannya maupun tindakan. Bagaimana mengembangkan disiplin diri? Yang pertama, mulailah dengan diri sendiri. Jangan berharap dimulai dari orang lain. Yesus nggak pernah suruh murid-muridnya lakukan. Sebelum dia lakukan. Mulai dengan diri sendiri. Jangan pernah suruh orang berdoa kalau kita nggak pernah berdoa. Dan tidak pernah sempurna. Selalu baru dan baru. Saya sering mendengar, saya udah lakukan ini Pak Pendeta, saya udah lakukan ini, kayaknya sudah semuanya. Itu orang sombong. Lakukan sesuatu di hadapan Tuhan itu selalu enggak sempurna. Mungkin di hadapan manusia itu sempurna. Karena Tuhan itu terlalu sempurna. Mulai dengan diri sendiri. Mulailah lebih dini. Jangan tunggu sampai udah tua bangka atau orang Ambon. Mulailah secara kecil-kecilan. Ada sesuatu yang terjadi hebat kalau tidak mulai dari yang kecil-kecil. Dan mulainya sekarang. Right now. Jangan nanti. Jangan rencana terus. Terlalu banyak rencana. Ngurusin gereja itu jangan banyak rencana. Rapat melulu kita. Jiwa-jiwa udah merana. Banyak orang udah mau cerai. Hancur anak-anak. Tapi gereja rapat terus. Yang kedua, tanggung jawab. Mari bertanggung jawablah untuk siapa diri Anda. Ambillah tanggung jawab untuk diri sendiri. Berhentilah berdalih. Oh, gara-gara ini, gara-gara dia, gara-gara pendeta, gara-gara ketua, gara-gara hujan, gara-gara angin. Orang yang suka berdalih, dia mengulangi peristiwa Taman Eden. Dan peristiwa Taman Eden itu adalah peristiwa pertama yang menghancurkan kehidupan manusia ketika Adam berdalih, ketika Hawa berdalih. Dengan kata lain, lempar tanggung jawab. Ya, di negara kita juga ada. Kalau ada kesalahan di kantor ini gara-gara mekanisme. Jadi mekanisme yang salah. Gara-gara kinerja, jadi kinerja yang salah. Gara-gara prosedur, jadi prosedur yang salah. Gara-gara sistem. Nah, di gereja juga sering kali terjadi. Kenapa? Gara-gara macet. Gara-gara mati lampu. Gara-gara wifi. Gara-gara data. Jadi nggak ada yang tepuk dadanya untuk berkata gara-gara saya.
Seorang presiden Amerika Serikat namanya Harry Truman, dia tulis di atas meja kerjanya, "The box stop here." Seluruh tanggung jawab Amerika berhenti di meja presiden. Saya ingat satu cerita, ya, satu kali ada satu keluarga, suami istri sama dua anak kecil, mereka makan pagi, dan anak kecil ini, yang laki ini, karena pendek tangannya, dia coba berdiri ambil susu di gelas, dan tangannya sentuh gelas yang lain sehingga tumpah, dan atas meja makan mereka itu penuh dengan susu. Bapaknya marah, bapaknya pukul tangan anaknya, kalau bapaknya marah dia, "Kamu taruh mata di mana?" Dan anak itu nangis masuk ke kamarnya, ibunya bersihkan meja makan. Besok pagi, mereka seperti biasa, makan pagi lagi bersama. Dan kali ini, bapaknya yang ambil minuman. Ketika bapaknya ambil gelas, tangannya sentuh susu. Dan susu itu tumpah di atas meja. Tahu jawaban bapak itu? Dia tanya begini, "Siapa yang taruh susu di sini?" Coba lihat. Itu yang disebut lempar tanggung jawab. Dan di gereja banyak sekali saya temukan. Saya berdoa supaya di GBKP, khususnya di sektor Bintaro 1, nggak ada yang lempar tanggung jawab. Seorang hamba Tuhan namanya O.J. Simpson, dia bilang begini, "Hari ketika Anda mengambil tanggung jawab penuh untuk diri sendiri, hari ketika Anda berhenti membuat dalih, itulah hari ketika Anda memulai menuju puncak." Jadi saya berdoa supaya para pelayan itu berhentilah berdalih. Itu bukan gaya hamba Tuhan. Namanya juga hamba. Kalau saya bilang hamba itu, kita semua termasuk pengurus PJJ juga hamba Tuhan. Hamba itu kan dulos. Nggak ada hak apa-apa untuk berdalih. Nggak ada hak apa-apa untuk menuntut. Kalau masih mau berdalih, jangan jadi hamba Tuhan. Tanggung jawab untuk apa yang Anda lakukan. Selesaikan tugas sampai tuntas secara benar. Banyak orang nggak selesaikan. Dan ada satu statement yang saya suka. Saya tidak dapat melakukan segala-galanya, tapi saya tidak akan menolak untuk melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Oh, saya nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Terus kamu bisanya apa? Ada seorang hamba Tuhan bilang, tiap hari kita cuma kasih dosa buat Tuhan. Bertanggung jawab untuk apa yang Anda terima. Lukas 12 katakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi wajar dong kita pertua diaken dituntut. Wajar dong pengurus PJJ dituntut. Karena kita dipercayakan. Jangan mengira jabatan di gereja itu status sosial. Jangan mengira jabatan di gereja itu sebuah prestise keluarga. Itu tanggung jawab. Itu panggilan. Bertanggung jawablah kepada mereka yang Anda layani. Pemimpin besar tidak pernah menempatkan dirinya di atas orang-orang yang ia pimpin, kecuali dalam memikul tanggung jawab. Ada sebuah statement dari seorang hamba Tuhan, Bapak rohani kami yang sudah meninggal, almarhum Ed Cole. Dia bilang begini, Anda berhak memimpin sejauh Anda bersedia melayani. Ditanggung jawab buat jemaat. Pengurus itu urus jemaat.
Pengurus itu urus anggota. Jangan anggota yang urus pengurus. Jangan pengurus urus pengurus. Pengurus yang urus anggotanya. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan multinasional, kenapa banyak perusahaan itu begitu dahsyat, big shot, mereka itu mengalami terobosan, karena mereka menganggap pelanggan itu adalah raja mereka. Kenapa gereja tidak melakukannya? Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Tanggung jawab. Pemimpin-pemimpin kita, pemimpin rohani di gereja, pendeta, ketua, diaken, dan ingat kita ini pemimpin. Dan jemaat-jemaat itu harus juga tunduk. Kenapa? Karena kita berjaga-jaga atas jiwa mereka, tidak pakai senjata, tidak pakai polisi, tentara. Kita berjaga-jaga dengan doa dan firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Tidak ada yang lain. Yang ketiga, integritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa integritas itu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang punya integritas, kata-kata dan perbuatan mereka itu sesuai. Ya. Jangan ngomong A tapi lakukan B. Di mimbar lain, di lapangan beda. Kalau saya menyebutnya itu latihan lain, main lain. Mereka adalah diri mereka, tidak peduli di mana mereka berada dan sedang bersama siapa. Orang yang berintegritas, orang yang punya integritas tidak terbagi sikap mendua atau hanya pura-pura munafik. Mereka utuh dan kehidupan mereka menjadi satu. Nggak bisa bedakan. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma 12 ayat 2. Supaya kamu tidak sama dengan dunia. Orang yang punya integritas tidak punya apapun untuk disembunyikan dan tidak takut kepada apapun. Kehidupan mereka seperti buku yang terbuka. Nggak ada yang ditakuti. Nggak ada yang disembunyikan. Terbuka di hadapan Tuhan. Kalau nanti baca Mazmur 90, orang yang bijaksana itu orang yang hidupnya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Integritas dalam diri pemimpin harus diperagakan setiap hari dalam cara yang nyata. Bukan hari Minggu baru kelihatan saleh. Hari Senin sampai Sabtu, sale 70%. Apa yang harus diperagakan? Saya akan mengamalkan apa yang saya ajarkan. Prinsip yang dipraktekkan di foto karakter, ya ajarkan apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda ajarkan. Kalau enggak, kita jadi orang Farisi. Yang ngomong doang, tuntut orang lakukan, kita enggak lakukan. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saya akan jujur dengan orang lain. Saya akan mendahulukan apa yang paling baik bagi orang lain sebelum apa yang terbaik bagi saya. Saya akan terbuka dan membiarkan orang lain menikmati perjalanan bersama saya. Hidup kita itu mesti terbuka. Lakukan apa yang kita ucapkan. Ucapkan apa yang kita lakukan. Kalau Anda itu benci orang, nggak usah khotbah tentang pengampunan. Itu bohong. Kalau Anda itu pelit, nggak usah ngomong tentang memberkati. Itu bohong. Itu nanti baca di Amsal 28 ayat 9. Doa tanpa ketaatan. Doa itu sebuah kekejian buat Tuhan. Ini penting buat gereja. Gereja mesti berbeda. Ngapain gereja ada tapi sama dengan dunia? Saya kalau lihat ya banyak pelayan-pelayan. Ya, dulu di
rumah kopi sama aja dengan orang dunia yang gak kenal Tuhan. Merokok, tapi depannya itu ada jabatan gerejanya, aneh kan? John Maxwell seorang pemimpin yang sangat terkenal. Ya, dia pernah ke Jakarta, saya pernah ketemu dia di sebuah seminar. Dia bilang hadiah terbesar Anda bagi orang lain bukanlah pelayanan dan pekerjaan Anda, melainkan diri Anda sendiri. Satu Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Faithfulness. Ini yang disebut karakter Kristus. Yang dituntut dari para hamba Kristus, yang dipercayakan rahasia Allah, adalah mereka ternyata dapat dipercayai, memegang janji, komitmen. Kan pertanyaannya sederhana. Kalau pakai bahasa karonya, kamu dipercaya nggak? Jemaat percayakan nggak hidup mereka buat kita urus? Jangan-jangan mereka nggak mau curhat sama kita karena kita nggak dapat dipercaya. Demikian saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita diskusi bersama, membangun paradigma bersama, bidang-bidang dalam kehidupan kita, apa yang tidak disiplin. Jangan bicara jemaat, jangan bicara orang, kita aja. Apakah Anda tidak disiplin waktu, tidak disiplin saat teduh, punya mesbah pribadi, tidak disiplin doa, tidak disiplin ikut pembinaan atau persiapan. Ya, saya ini udah melayani Tuhan tuh kalau hitung dari umur 17 tahun. Mau khotbah aja persiapan bukan main. Mau ketemu Bapak Ibu aja saya persiapan. Padahal saya udah berkhotbah puluhan, mungkin udah ribuan kali itu. Tetap aja saya mesti persiapan. Pemain-pemain sepak bola yang terkenal, yang kita tahu seperti siapa namanya itu, Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, mereka itu nggak akan naik turun ke lapangan kalau nggak ikut latihan. Kita nggak main tunjuk-tunjuk aja, ayo kamu aja. Loh. Yang kedua, sudahkah Anda bertanggung jawab atas diri Anda? Kan tugas-tugas yang bisa Anda lakukan? Kan apa yang sudah Anda terima kepada mereka yang Anda pimpin? Apakah saya sudah memeragakan bahwa kata-kata dan perbuatan saya utuh dan menjadi satu? Dimanapun saya berada, dan siapapun yang sedang bersama saya, kita akan diskusi ini. Sebelumnya saya mau ajak kita untuk berdoa sebelum kita diskusi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu ini terbatas. Dan biarlah pencerahan ini memberi kami insight yang baru, terutama para pertua diaken dan pengurus PJJ. Kami ditantang dengan firman Tuhan untuk mengevaluasi diri kami, meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, supaya kami tidak sekedar menyandang gelar-gelar gerejawi, tapi kami bertanggung jawab untuk urapan dan komitmen dan panggilan yang Tuhan nyatakan. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.